Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian, yaitu membahas kitab Jurumiyah ya. Yang mana insya Allah pada hari ini kita melanjutkan pembahasan Al-Mansubatul Asma ya, isim-isim yang dibaca nasab. Baik, Bapak-bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Babul munada. Kita sudah sampai pada bab munada. Munada itu yang dipanggil artinya ya. Wahai Muhammad ya. Wahai Rasulullah. Nah, itu namanya munada. Nah, munada itu ntar ada rumus-rumusnya, ya i'rabnya, ya, ada rumusnya. Apakah dia harus mansub atau dia mabni gitu. Baik, kemudian al-munada khamsatu anwa'in ya. Munada itu ada 5 macam. Ya, ada 5 bagian. Yang pertama adalah al-mufradu al-alamu, mufrad alam. Alam ini adalah artinya nama ya, seperti Muhammad ya, Jakarta ya, Lamongan, itu namanya alam, nama gitu. Nah, kalau andaikan yang dipanggil itu ya nama yang mufrad, mufrad itu satu gitu, satu kata, maka ntar ada rumusnya ya. Ya, ini pembagian dulu ya. Kemudian yang kedua adalah wan nakiratu al maksudatu. Munada nakiro maksudah. Nakiro itu kita sudah tahu ya, nakiro itu adalah isim yang masih umum ya, masih global maknanya. Ya, belum spesifik gitu. Yang mana dia maksudah, maknanya umum tetapi maksudah, maksudnya dimaksud gitu. Dituju. Contohnya kalau andaikan di lapangan ya, di halaman sekolah itu ada banyak murid. Ya, kemudian saya panggil nak kan gitu. Nak sini nak kan gitu. Saya menunjuk satu orang yang saya tuju, tetapi saya nggak memanggil nama gitu. Itu namanya nakiroh. Ya anak kan. Anak itu kan di situ tadi ada banyak orang gitu. Nah, anak itu berarti kata yang masih apa? Yang masih nakiroh gitu. Anak itu ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Aisyah, ada yang namanya Hindun. Nah, berarti kan banyak sekali kan anak itu kan. Nah, itu namanya nakiroh. Tetapi tadi saya manggilnya nunjuk satu orang gitu. Yang saya tuju gitu. Anak itu andaikan namanya
Ahmad ya. Berarti saya bilang, "Nak, sini," kan gitu. Nah, itu namanya nakiroh maksudah. Kemudian yang ketiga adalah munada an-nakiroh ya, ghairul maksudah. Nakiroh maksudnya maknanya masih global, masih umum, belum spesifik, tetapi ghairul maksudah. Ghairul maksudah itu tidak saya tidak saya maksud gitu. Atau orang yang memanggil itu tidak bermaksud si A si B-nya gitu kan. Nah, itu namanya ghairul maksudah. Contohnya kalau andai kan ada orang buta gitu kan, mau nyebrang jalan, dia bilang, wahai anak muda gitu. Padahal di situ kan ada banyak anak muda, ya, banyak anak muda. Tetapi orang buta tadi kan tidak bisa melihat kan si A si B-nya itu gitu. Tolong saya, ya kan? Tolong saya seberangin jalan kan itu. Nah, dia memanggil wahai laki-laki ya, kan di situ banyak laki-laki ya karena kedengaran suaranya ya banyak anak laki-laki atau orang laki-laki lah. Banyak orang kan gitu. Dia manggil ya rojul, ya rojulan gitu. Wahai laki-laki kan, wahai lelaki gitu. Tetapi dia itu enggak bermaksud si A si B-nya gitu. Acak kan gitu. Ya terserah siapa yang mau bantuin dia gitu. Nah, itu namanya nakiroh ghairu maksudah. Ya, berarti dia panggil wahai lelaki, ya. Lelaki itu kan umum kan, maknanya kan masih global, masih umum, belum spesifik. Laki-laki itu siapa kan gitu. Kan masih masih belum tahu si A si B-nya gitu. Apakah dia Muhammad atau dia Ahmad atau Zaid dan lain sebagainya. Nah, itu nakiroh. Ghairul maksudah itu dia tidak tunjuk gitu, tidak maksud si A si B-nya gitu. Nah, itu berarti munada yang ketiga ya. Munada nakiroh yang ghairul maksudah. Kemudian wal mudhafu ini yang keempat ya berarti. Wal mudhafu ya munada mudhaf. Mudhaf itu berarti terdiri dari mudhaf ilaih. Contohnya Rasulullah ya kan. Kan di situ kan namanya mudhaf ilaih. Ada Rasul, ada Allah, utusan Allah. Nah, berarti mudhaf ilaih. Kalau andikan saya panggil ya Rasulullah gitu. Ntar ada rumusnya, harus dibaca nasab atau dibaca yang lainnya. Ntar ada rumusnya. Kemudian yang kelima adalah wal musyabbihu bil mudhaf ya. Munada yang menyerupai mudhaf. Dia bukan mudhaf tetapi menyerupai mudhaf dalam artian itu tidak satu kata ya. Berarti dua kata atau lebih gitu. Nah, berarti itu musyabbih bil mudhaf. Kalau mudhaf kan pasti ada rumusnya kan? Ya, ada dua kata isim yang digabungkan. Contohnya tadi Rasul dan Allah. Ya, Rasul kan artinya utusan. Allah kan gitu. Digabung menjadi Rasulullah. Ya, itu berarti mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya lagi miftah dan sayaroh. Ya, miftah itu artinya kunci, sayaroh itu artinya mobil. Kalau digabung miftahus sayaroti, kunci mobil itu. Nah, itu namanya mudhaf ilaih. Tetapi kalau musyabih bil mudhaf tidak seperti itu gitu. Contohnya toli'an al-jabala gitu kan. Toli'an al-jabala ini kan bukan ini kan, bukan mudhaf ilaih, tetapi musyabih karena tidak satu kata gitu, bukan mufrad gitu. Nah, ntar kita akan perjelas di materi yang saya tulis di PPT ya. Kemudian amal mufradu al-alamu wa nakiratu al-maksudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin gitu. Jadi kalau munadanya itu mufrad alam, contohnya tadi Muhammad ya, mufrad alam ya nama yang mufrad ya, satu kata gitu kan. Dan nakirah maksudah, contohnya tadi ada kata rojul, laki-laki, maka keduanya ini ya harus mabni ya. Mabninya apa? Domah. Berarti ya Muhammadu min ghairi tanwin, jangan ya Muhammadun, nggak boleh. Ya Hindun nggak boleh.
Ya rojulun, andaikan rojulnya itu sudah saya maksud ya, laki-laki yang sudah saya tuju gitu. Maka harus mabninya dhammah tanpa tanwin ya. Ya Ahmadu, ya Muhammadu, ya Aliyu, ya apalagi? Ya Zaidu dan lain sebagainya ya. Nah, ini harus mabni dia. Hukumnya dia mabni dhammah. Contohnya ya Zaidu. Nah, ini sudah dikasih contoh. Ya Zaidu ya. Wa ya rojulu. Berarti ya Zaidu ini mewakili apa? Mufrad alam ya. Kalau ya rojulu berarti mewakili munadanya apa? Nakiroh maksudah. Berarti kalau ya rojulu, wahai lelaki, gitu kan? Wahai orang laki-laki, berarti orang laki-lakinya itu sudah dimaksud gitu, yang dipanggil gitu. Berarti laki-lakinya itu berarti yang memanggil itu sudah tahu bahwa yang dipanggil itu adalah si A atau si B gitu. Sudah ketahuan. Wasalah satu al-baqiyatu, adapun tiga terakhir, berarti munada nakirah ghairu maksudah, munada mudhof, dan juga munada musyabbih bil mudhof, maka hukumnya apa? Mansubatun, harus dinasobkan ala ghair, ya tidak lainnya gitu. Tidak i'rab lainnya. Nah, berarti contohnya apa? Ya Rasulullah, ya. Rasulah enggak boleh ya Rasulullah gitu. Kadang ini sering kalau di masjid kan ada yang pujian gitu kan. Biasa di kampung-kampung gitu kan. Nah, ya Rasulullah gitu. Harus gitu. Kalau andaikan ya Rasulullah ya berarti salah gitu. Ya, atau ya Rasulillah enggak boleh. Ya karena ada rumusnya. Munada mudhof itu pasti mansub gitu kan. Berarti Rasulah gitu. Ya Rasulullah, ya Habibah, ya Habiballah gitu. Ya Khairul Anam dan lain sebagainya. Nah, itu hukumnya harus mansub. Ya. Harus apa dibaca nasab. Nah, ini kalau di kitabnya cuma sampai segini aja ya. Terlalu simpel gitu. Baik, kita detailkan lagi ya. Detailkan di ini pakai PPT saya. Oke, baik. Nah, ini termasuk munada ini ya, tapi tidak semuanya ya. Munada yang nomor 8 ini maksudnya al-mansubah, al-asma ya, isim-isim yang dibaca nasab kan. Meskipun munada itu tadi kan enggak semuanya mansub kan. Ada yang mabni kan, mabni atau mah. Tetapi ini termasuk dimasukkan pada bab al-mansubatul asma ya, isim-isim yang dibaca nasab. Oke, baik. Yang 8 adalah munada ya. Munada itu artinya yang dipanggil ya, yang dipanggil. Yaitu isim ya, isim ya, bukan fiil atau bukan huruf ya. Jadi munada itu pasti isim ya. Munada itu isim, kalimah isim gitu. Yang mana dia jatuh setelah huruf nida. Jadi munada itu harus ada huruf nidanya, huruf untuk memanggil gitu. Ya. Jadi kalimat panggilan dalam bahasa Arab itu memiliki dua unsur. Ya, kalau andaikan kita ingin memanggil itu, ya, kalau memakai bahasa Arab itu ada dua unsur harusnya. Gitu. Yang pertama harus melibatkan namanya huruf, huruf untuk memanggil itu, ya, namanya harfun nida, huruf nida, huruf untuk memanggil. Gitu. Yang kedua adalah kata yang dipanggil, yaitu namanya al-munada. Ya, munada itu yang dipanggil. Wahai Muhammad, wahai bulan Ramadan, wahai matahari, wahai Sang Pencipta, kan? Ya Allah. Nah, itu berarti kan melibatkan apa? Huruf nida dan munada. Ya, huruf nida, huruf untuk memanggil dan munada yang dipanggil. Kemudian huruf-huruf nida ini ya ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 7 ya. Ada ya, ada haya, ada aya, ada ai, ada wa, ada a, ya. Tetapi yang kita sering dengar itu ya, pastinya yang paling depan kan, yaitu ya gitu. Ya, ini di Al-Qur'an dimanapun itu memakai ya kan. Kalau dalam percakapan pun pakai ya. Ya walad kan itu. Ya bin, ya Ahmad
ya Nur, ya Mustafa. Nah, memakai ya gitu. Jadi selama saya bertahun-tahun di Mesir juga itu belum pernah dengar memakai haya atau ayah atau ai atau wa atau a atau a gitu kan. Yang saya dengar itu mereka ketika memanggil memakai huruf nidanya ya. Di Al-Qur'an pun banyak itu memakai ya. Ya ayuhan nas ya Ibrahim, ya Maryam dan lain sebagainya. Ya, itu memakai ya. Nah, ini adalah huruf-huruf nida ya, huruf untuk memanggil. Kemudian berikutnya ya, munada munada itu berarti yang dipanggil ya. Munada dan ketentuan-ketentuannya ya, ada rumusnya tadi ya. Tadi sudah saya sebutkan dalam kitabnya kan, munada kan ada 5 kan. Munada itu ada 5 dan 5 munada itu tadi kan ada ketentuannya. Apakah dia itu mabni, apa dia itu mu'rob kan gitu. Mabninya itu mabni apa? Ternyata tadi mabni domah. Kemudian mu'robnya itu i'robnya apa gitu. I'robnya tadi i'rob nasab kan gitu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ya, munada yang pertama itu mufrad alam ya. Mufrad itu tunggal, bukan maknanya ya, katanya itu cuma satu saja, tunggal gitu. Alam itu nama gitu. Yang dimaksud adalah nama kata tunggal. Ya, berarti kita memanggil satu kata saja gitu. Dan kata itu adalah sebuah nama ya. Contohnya Muhammad. Ya Muhammad kan satu kata kan. Ahmad satu kata, Zaid satu kata, Fatimah satu kata, Aisyah satu kata. Ya, dan semuanya ini adalah nama kan alam gitu. Muhammad ya nama orang, Ahmad nama orang ya. Fatimah dan lain sebagainya itu adalah nama. Maka hukumnya ketika munadanya itu mufrad alam, nama yang mana namanya itu kata tunggal ya, maka dia harus apa? Didomahkan tanpa tanwin ya. Dia harus didomahkan tanpa tanwin ya. Berarti domah satu saja, bukan domaten ya. Maksudnya apa? Mabni domah. Nama lainnya itu mabni domah, tetap dalam keadaan domah. Nah, ini contohnya ya. Ada banyak. Ya Muhammadu, ya Ahmadu. Kalau Ahmad ya ini meskipun dia tidak munada gitu kan. Andaikan dia sebagai fa'il atau apapun kan. Ketika rafa ya emang tetap seperti ini karena dia isim ghair munsharif gitu. Tetapi yang lainnya Muhammad ini kan munsharif kan. Kalau nggak ada ya kan Muhammadun kan gitu. Ja'a Muhammadun ya. Ro'aitu Muhammadan kan gitu. Tanwin mau ditanwin gitu ya. Zaid, Muhammad gitu, Hindun itu isim-isim yang menerima tanwin gitu. Tetapi kalau dia sebagai munada tidak menerima tanwin karena dia adalah mabni domah gitu. Dia tetap dalam keadaan domah tetapi domahnya bukan domaten ya, domahnya satu saja, domah wahidah ya. Ya, berarti seperti ini. Ini sering kita dengar ya. Ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya Zaidu, ya Fatimatu, ya Aisyatu, ya Hindu. Ya. Berarti semua ini ya munada kalau berupa alam dan alamnya itu cuman mufrad satu kata kayak gini, maka hukumnya wajib mabni dhamma ya. Wajib mabni dhamma. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama munada alam ya, mufrad alam. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah munada nakiroh maksudah ya. Nakiroh maksudah, kata nakiroh tadi udah saya sebutkan ya. Nakiroh itu kata yang maknanya masih umum ya, bukan spesifik ya, belum spesifik gitu. Maksudah itu yang dimaksud atau yang ditentukan gitu. Ya tadi si A si B-nya yang dipanggil itu sudah ditentukan. Meskipun saya bilangnya nak kan gitu, atau wahai lelaki gitu, wahai adegan siswa, wahai syekh, ya itu tapi sudah harus ditentukan
berarti orang yang memanggil itu harus menentukan si A si B-nya gitu. Ya. Maka kalau andaikan nakiroh maksudah, nakiroh ya masih maknanya masih umum dan maksudah itu yang sudah dimaksud, yang sudah dituju, sudah ditentukan, maka hukumnya apa? Dia harus didomahkan tanpa tanwin atau mabni domah. Seperti yang pertama tadi ya hukumnya seperti yang pertama tadi. Seperti munadanya mufrad alam ya sama. Ini contohnya ada ya rojulu, ya tolibu, ya syekhu, ya waladu, ya bintu. Ya rojulu artinya wahai lelaki, wahai laki-laki. Nah, kalau saya bilang wahai orang laki-laki, andaikan di situ ada 5 orang gitu kan, wahai orang laki-laki ya, atau apa namanya, wahai lelaki gitu. Saya tunjuk di situ ada 5 orang gitu kan. Ada 5 orang, saya tunjuk 1 orang gitu. Saya bilang ya rojulu. Nah, itu berarti namanya nakiroh. Rojul itu kan punya nama kan gitu. Lelaki kan punya nama. Namanya siapa gitu. Ya, namanya Ahmad atau Muhammad atau Mustafa ya, atau Ronaldo kan gitu. Atau Bara gitu. Nah, itu berarti kan apa? Rojul itu pasti punya nama. Nah, tetapi di situ tadi nggak saya sebutkan namanya. Tetapi kalau saya bilangnya wahai lelaki, ya, wahai lelaki, tetapi saya tunjuk, saya maksud, maka itu harus hukumnya apa? Mabninya untuk Pak. Ya rojulu. Ya rojulu. Kemudian ya tolibu. Wahai siswa. Andaikan di lapangan itu banyak siswa, ya kan, lagi main kan gitu. Saya panggil satu gitu. Ya tolibu. Ya tolibu. Saya pengen manggilnya itu andaikan Muhammad kan gitu. Tetapi saya tidak panggil nama. Tetapi saya panggilnya apa? Wahai siswa, gitu kan. Wahai siswa. Tapi saya tunjuknya itu Muhammad. Nah, maka itu namanya nakiroh, kan. Tetapi sudah maksudah, ya sudah saya tuju gitu. Nah, makanya hukumnya harus apa? Harus mabni ya. Oke. Nah, oke, jadi hukumnya apa? Hukumnya harus mabni domah ya. Ya tolibu. Kemudian contoh yang ketiga, ya syekhu gitu. Andai kan di masjid itu banyak syekh kan gitu. Banyak banyak syekh ya. Di situ andaikan saya punya guru, syekh saya banyak kan di masjid ya. Saya panggil ya syekh gitu. Nah, di situ yang saya maksud andaikan Syekh Ahmad gitu kan. Saya pengennya Syekh Ahmad. Padahal di situ kan guru saya banyak kan. Ada Syekh Mustafa, ada Syekh Muhammad ya, dan lainnya dan lain sebagainya. Tetapi saya pengen bertemu dengan Syekh Ahmad. Maka kalau saya bilang ya Syekh gitu kan. Ya Syekh, tetapi saya menuju ke Syekh Ahmad, ya, itu namanya apa? Munadanya nakiroh, tetapi nakirohnya maksudah. Nakiroh itu syekhnya tadi masih banyak ya. Ada syekh A, syekh B, dan lain sebagainya. Tetapi saya tujunya satu orang saja. Nah, itu namanya syekh berupa apa? Munada nakiroh maksudah. Yang hukumnya harus apa? Hukumnya harus mabninya domah. Ya, domahnya domah wahidah. Tidak boleh domah tain ya. Tidak boleh domatain. Nggak boleh ya syekhun, gitu nggak boleh. Ya, harus ya syekhu. Meskipun di sini nggak ada alnya ya, di sini nggak ada alnya, tetap ya harusnya mabni domah yang wahidah, bukan domatain. Berikutnya ya waladu, ya wahai anak laki-laki. Ini sering nih kalau di apa di Arab itu ya, contohnya di Mesir itu kalau ada anak kecil-kecil itu biasanya dipanggil ya walad gitu. Ya orang-orang itu biasanya manggilnya oh, ya walad. Nah, kalau andaikan manggilnya ya waladu berarti dia menunjuk ya,
di antara anak-anak itu satu anak, gitu kan? Satu anak. Nanti kan anak itu namanya Muhammad gitu. Ya walad, meskipun dia tidak panggil namanya, ya panggil walad itu berupa isim nakirah yang mana dia sudah dimaksud tadi ya, dituju ya, maka hukumnya ya, harus apa? Mabninya dhammah. Ya waladu. Nah, ini juga sama ini, ya bintu. Ya bintu. Wahai anak perempuan gitu. Andai kan di situ ada 5 anak perempuan atau ada 10, kita tunjuk, wahai anak perempuan, sini. Gitu. Nah, padahal di situ ada 10, saya tunjuk satu. Gitu. Andai kan saya tunjuk Fatimah, maka Fatimah menuju saya kan, ya bintu. Maka kata bintu adalah nakiroh. Ya, karena pintu itu mencakup ada Hindun, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Khadijah dan lain sebagainya. Nah, dan ternyata bintu tadi saya tuju cuma satu orang, ya, cuma satu anak. Berarti itu nakiroh maksudah, maka hukumnya munada nakiroh maksudah harus apa? Mabninya dhammah. Oke, itu yang kedua ya. Yang kedua ya, munada nakiroh maksudah. Yang ketiga adalah munada nakiro ghairu maksudah. Nakiro itu kata yang masih umum, ghairu maksudah itu tidak dimaksud ya, atau tidak ditentukan si A si B-nya gitu. Ya, wahai kan, wahai ya, para siswa, wahai siswa gitu kan. Wahai siswa ini menunjuk apa namanya? Kita bilangnya wahai siswa gitu. Andai kan di lapangan ya, di lapangan sekolah itu ya, atau di halaman sekolah banyak siswa, siswi kumpul gitu kan. Andai kan ada upacara hari Senin, kemudian wahai siswa, kan? Wahai siswa maksudnya satu siswa, gitu. Wahai siswa maju, kan? Apa namanya naikin bendera gitu. Nah, berarti di situ kan ghairu maksudah. Andai kan ada satu siapapun mau maju, ya nggak masalah gitu. Karena andai kan saya tidak menentukan si A si B-nya gitu. Umum gitu. Wahai siswa, maju, ya naikin bendera, kan? Satu orang gitu kan. Nah, maka di situ namanya nakiro ghairu maksudah. Nakiro itu siswa kan masih umum kan. Siswa itu ada namanya gitu. Ya si A si B-nya itu pasti ada. Nah, tetapi saya tidak menginginkan yang berupa makrifat gitu. Dalam artian ya siapapun mau maju ya, mau naikin bendera karena andikan benderanya jatuh dan lain sebagainya gitu kan. Andikan ada satu yang maju nggak masalah gitu. Si A si B-nya nggak masalah. Itu namanya nakiroh yang ghairu maksudah. Nah, kalau andikan munadanya itu nakiroh ghairu maksudah, maka hukumnya harus mansub ya. Ya harus mansub. Ya, dia harus dinasobkan. Contohnya sama ya seperti yang di atas ini. Ini kan nakiroh semua kan. Rojul, tolib, syekh, walad, bin itu kan nakiroh semua. Tetapi kalau saya bilangnya ya rojulan, ya toliban, ya syekhon, ya waladan, ya bintan, maka nakirohnya ini tidak saya maksud. Lelaki siapapun mau mendekat saya, ya nggak masalah gitu. Siswa siapapun yang datang tidak masalah. Ya syekh, ya andikan syekh saya tadi banyak di masjid gitu kan, syekh kan, ya syekhon gitu. Mau tanya saya gitu. Nah, andikan ada satu syekh yang apa namanya yang datang meskipun tidak Syekh Ahmad, nggak masalah gitu. Karena saya ghairu maksudah, nggak saya tuju si A si B-nya gitu. Nah, ya walad dan sama. Wahai nak, kan? Ya. Wahai anak laki-laki gitu. Andai kan di situ ada banyak anak ya, saya panggil ini ambilin, ya, ambilin, andai kan ambilin bola kan gitu. Andai kan tadi kan ada main bola, andai kan main bola ternyata bolanya masuk di apa di rumah kan gitu. Ya waladan, wahai anak laki-laki, ambil bolanya.
Andai kan ada satu yang mengambil, ya nggak masalah. Nggak harus si A si B gitu kan. Nggak harus Ahmad atau Muhammad atau Mustafa. Siapapun boleh gitu. Nah, itu berarti nakiroh, tetapi ghair maksudah. Ya Bintan juga sama. Gitu. Wahai anak perempuan, ya, berarti wahai anak perempuan, siapapun ya nggak masalah andai kan dipanggil datang gitu kan. Wahai anak perempuan, ya datang di sini ini ada kue nih, bagikan ke teman-teman. Tetapi di situ saya tidak menunjuk ya, menunjuk si A si B-nya ya. Apa namanya bebas lah gitu. Mau yang datang Aisyah atau yang datang Fatimah atau yang datang Hindun nggak masalah gitu. Ya. Ini namanya nakiro ghairu maksudah. Maka hukumnya harus mansub. Ya, harus mansub. Ya rojulan, ya toliban, ya syekhon dan lain sebagainya. Nah, ini sama ya, sama yang nomor 2 sama-sama nakirohnya. Tetapi kalau rojulu maka dia nakirohnya maksudah. Kalau rojulan maka nakirohnya ghairu maksudah. Oke, cuman itu aja sih bedanya ya teman-teman. Kemudian yang keempat, munada yang keempat adalah munada mudhof ya. Mudhof. Mudhof ini pasti ada susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nggak mungkin kalau nggak ada mudhof ilaih gitu. Pasti sepaket. Kalau ada mudhof ya pasti ada mudhof ilaih. Kalau nggak ada mudhof ilaih ya nggak jadi mudhof kan gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi Miftah sama Sayyarah, kunci mobil gitu. Kunci dan mobil. Kan dua kata kan? Dua kata digabung menjadi kunci mobil gitu kan. Kalau andai kan mobilnya nggak ada, ya kata mobil nggak ada, maka jadi kunci saja. Berarti bukan mudhof gitu. Ya. Jadi kalau andai kan ada munada mudhof pasti sepaket gitu. Mudhof ya maksudnya mudhof ilaih. Kalau munadanya itu mudhof, ya munadanya mudhof, ya terdiri dari mudhof ilaih pastinya, maka wajib mansub atau dinasobkan. Yang apanya? Ya pastinya yang mudhofnya gitu. Karena mudhof ilaihnya kan sudah pasti kan i'rabnya. Kalau mudhof ilaih itu pasti majrur kan? Ini kalau yang sering ikut kajian i'rab kan. Mudhof ilaih itu pasti i'rabnya jer. Ya, Allah, Bakrin, di sini Allah juga, Muhammad. Ini kan mudhof ilaih yang belakang itu. Mudhof ilaih itu pasti apa? Pasti majrur gitu. Kita nggak bahas ini, nggak bahas yang mudhof ilaihnya. Kita bahasnya yang mudhof. Yang mudhofnya kata Rasul, kata Aba, kata Abda, kata Habibah, kata Akho, Syahro, Khoiro. Ini mudhofnya ini. Ya. Mudhofnya ini ketika ada huruf nida, maka dia hukumnya harus apa? Mansub. Ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullahi, nggak boleh. Ya Rasulillahi, nggak boleh. Berarti kalau kan ada yang pujian gitu kan di masjid itu, saya pernah dengar juga, ya Rasulullah, ya Habibullah, iya salah. Gitu. Berarti tidak pernah belajar nahwu dia, berarti ya. Ya harus ya Rasulullah, ya Habiballah, nah, dan lain sebagainya ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya harus nasab. Nah, ini kalau nasab tandanya apa? Kalau Rasul nih tandanya fathah di sini ya. Kalau yang Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ya. Nah, ini abanya ini, ya, ini mansub. Tandanya apa? Tandanya adalah alif di sini, ada alifnya, ya. Ya Aba Bakrin. Ini namanya munada mudhof. Mansubun, ya. Wa alamatun nasbihi apa? Alamat nasabnya adalah al alifu, alif gitu. Kenapa tanda nasabnya di sini memakai alif, tidak memakai fathah seperti Rasulullah? Karena aba adalah termasuk asma khamsah. Ya. Aba itu termasuk asma khamsah. Ya, masih ingat ya? Abun, akun, hamun kan gitu. Nah, itu kalau dalam keadaan nasab tandanya kan memakai apa? Alif kan gitu. Nah, kalau dia rafa tandanya wau, kalau dia apa namanya? Dalam keadaan jer tandanya ya kan.
Nah, maka di sini karena dia sebagai munada, munadanya itu mudhof, ya, munada itu yang dipanggil, gitu, memakai huruf nida ya di sini, maka hukumnya harus mansub. Ya Aba Bakrin. Tidak boleh ya Abu Bakrin. Berarti salah kalau ya Abu Bakrin. Atau ya Abi Bakrin, nggak boleh. Ya, ya Abi Bakrin salah, ya Abu Bakrin salah. Yang betul adalah ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Kemudian ya Abdullah, ya Abdullahi, ya Abdullah. Ini munadanya mudhof, ya, mudhof, dan ini mudhof ilaih. Berarti abda wajib apa? Wajib mansub. Tandanya apa? Ada fathah di sini. Kemudian ya Habiballahi, ya Habiballahi. Ini munada mudhof. Habib mudhof, Allah mudhof ilaih. Wahai kekasih Allah, kan gitu. Berarti ada dua kata, kekasih dan ada kata Allah, digabung menjadi kekasih Allah, kekasihnya Allah, gitu. Maka munada mudhof itu wajib mansub, ya. Yang mudhofnya ya di sini ya. Ya Habibah, tidak boleh ya Habibullah. Enggak boleh ya Habibillah, gitu. Harus ya Habiballah. Berikutnya ya akho Muhammadin. Wahai saudara Muhammad, ya. Wahai saudaranya Muhammad, atau wahai kakaknya Muhammad, atau adiknya Muhammad. Nah, akho, ya, di sini kan sebagai mudhof kan, Muhammadin mudhof ilaih, ya, ini berarti mudhof ilaih. Di sini ada huruf nida, maka akho Muhammadin munada, gitu kan? Munadanya namanya munada mudhof. Maka hukumnya apa? Hukumnya harus mansub. Akho, tidak boleh ya akhu Muhammadin, nggak boleh. Ya akhi Muhammadin, nggak boleh. Gitu. Harus ya akho Muhammadin. Ya harfu nidain, gitu ya, kalau di Irob ya. Ya harfu nidain mabniun ala sukuni, mabni sukun di sini. Kemudian akho adalah munada, ya, munada mudhof, ya, yang mana mansubun, Irobnya harus nasab. Wa alamatun nasbihi apa? Tanda dia nasab, yaitu al-alifu, alif di sini. Kenapa memakai alif? Di anahu, ya, di anahu asma al-khumsah, karena dia asma khumsah. Ya, abun, akhun, gitu termasuk asma khumsah, nama-nama yang 5 itu. Kemudian berikutnya, ya syahro Ramadhana. Wahai bulan Ramadan, ya segera datanglah. Ya syahro Ramadhana. Nah, wahai bulan Ramadan. Nah, berarti bulan dan Ramadan. Berarti bulan mudhof, Ramadan mudhof ilaih, kan gitu. Mudhof ilaih, gitu. Kalau dimasukin ya huruf nida, wahai, maka mudhof ilaih ini sebagai munada, ya, sebagai yang dipanggil, kan gitu. Ternyata munadanya mudhof, maka hukumnya harus apa? Mansub, ya syahro, bukan ya syahru, nggak boleh. Ya syahri, nggak boleh. Ya harus apa? Ya syahro Ramadhana. Oke. Ya harfu nidain mabniun ala sukuni, kemudian syahro munada mudhof, ya. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu adz-dzahiratu, fathah yang dhahirah kelihatan. Kalau Ramadan, kenapa tadi yang lainnya Rasulullahi, ya kan? Bakrin, ya Allahi, ya kan? Muhammadin. Di sini semuanya kasrah, gitu. Kenapa di sini mudhof ilaih Ramadan nggak Ramadona, gitu? Karena Ramadona adalah termasuk isim ghairu munsorib, ya. Isim ghairu munsorib, isim yang tidak mau ditanwin, ya. Jadi isim ghairu munsorib kan ada dua ciri, kan, atau ada dua rumus, gitu. Isim ghairu munsorib itu selain dia tidak mau menerima tanwin, dia juga ketika dalam keadaan jer, ya, di sini kan dalam keadaan jer, kan, karena mudhof ilaih pasti majrur, kan, maka tanda jernya adalah fathah, gitu. Ya, gitu ya, paham ya.
Kalau andaikan contohnya ini, Muhammad saya ganti Ahmad, ya pasti ya akho Ahmada gitu. Karena Ahmad isim ghairul munsharif, ya. Isim ghairul munsharif itu kalau andaikan dalam keadaan jar ya, di sini sebagai mudhof ilaih, maka tandanya adalah fathah. Makanya ya syahro Ramadona, tidak boleh ya syahro Ramadonin, gitu nggak boleh. Ya syahro Ramadoni juga nggak boleh. Ya pasti ya syahro Ramadona, gitu. Berikutnya ya khairon nasi, wahai sebaik-baiknya manusia, ya. Khairon nas, ya. Ini adalah mudhof khairo, an-nasi mudhof ilaih, ya. Dimasukin ya huruf nida menjadi dia munada yang dipanggil, ya. Wahai sebaik-baik manusia. Tuh. Berarti ya harfu nidain dia mabniun ala sukuni, mabni sukun. Khairo adalah munada mudhof, ya, munada mudhof. Hukumnya apa? Mansubun, ya, dia nasab kan gitu. Wa alamatu nasbi apa? Al-fathatu, yang zahiratu kelihatan. Kemudian an-nasi mudhofun ilaihi, dia majrurun pastinya kan, mudhof ilaih majrur. Wa alamatu jari apa? Al-kasratu kasra. Oke, berikutnya yang terakhir, ya. Yang terakhir, munada yang terakhir adalah munada musyabbah bil mudhof. Musyabbah atau musyabih, ya, boleh saja, ya. Kalau yang di kitab tadi musyabih bil mudhof, yang menyerupai mudhof, ya. Yang menyerupai mudhof. Berarti kalau menyerupai kan bukan mudhof gitu. Bukan mudhof tetapi dia serupa saja. Maksudnya apa? Bukan dalam bentuk satu kata gitu. Kalau satu kata apa tadi? Mufrad kan gitu. Nah, kalau musyabbah atau musyabih bil mudhof berarti pastinya dia minimal dua kata gitu. Minimal dua kata, susunan dua kata gitu. Nah, tetapi tidak tidak sebagai mudhof ilaih kan. Ya, karena mudhof ilaih itu harus ada rumusnya juga. Nah, mudhof ilaih rumusnya seperti ini. Mudhof ilaih. Mudhof itu ya kata yang tidak boleh dikasih al, ya. Kemudian tidak dikasih tanwin gitu. Kemudian yang mudhof ilaih itu pasti apa? Majrur kan gitu. Kalau mudhof itu kan i'rabnya sebenarnya sesuai dengan kedudukan kalau mudhof itu, ya. Mudhof itu kan sesuai dengan kedudukan. Kalau andikan mudhof itu sebagai fa'il yang pasti marfu gitu. Kalau andikan dia sebagai maf'ul bih berarti mansub. Nah, dan lain sebagainya gitu. Kalau mudhof ilaih pasti apa? Majrur, mudhof ilaih ini pasti majrur. Nah, kalau musyabbah bil mudhof ini tidak sesuai dengan kriteria mudhof ilaih gitu. Nah, contohnya ini munada yang musyabbah atau musyabih bil mudhof, yang menyerupai mudhof tetapi bukan mudhof. Contohnya, ya toli'an jabalan. Wahai pendaki gunung, ya. Toli'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Nah, berarti pendaki gunung ini kan dua kata kan? Ada toli'an, ada jabalan. Berarti ini bukan apa? Bukan mufrad gitu. Berarti ini kayak mudhof, ya. Karena terdiri dari dua kata. Ya, dua kata, tetapi tidak memenuhi syarat mudhof ilaih. Karena jabalan itu mansub di sini, bukan majrur. Kalau toli ajabalin baru gitu. Bisa kita jadikan mudhof ilaih juga. Ini Bapak Ibu ya. Toli al jabali, andikan ya. Ini berarti fathahnya harus satu. Kemudian jabal harus kasroh gitu kan. Ya toli al jabali, wahai pendaki gunung. Ini berarti mudhof ilaih. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, ya tolian jabalan. Tolian ini kan isim, kalau kita belajar sorof ya, berupa isim fa'il kan, binanya itu. Ada fi'il madhi, ya kan, fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il kan, ya, ada isim maf'ul. Di sini adalah bentuk isim fa'il tolian yang mendaki,
Isim fa'il itu fungsinya kan bisa seperti fiilnya kan? Ya, isim fa'il itu kan fungsinya bisa seperti fiilnya, bisa menasabkan maf'ul bih gitu. Ya, ini kan maf'ul bihnya dia. Ya. Dia nasab karena dinasabkan dia gitu, tolian. Nah, maka di sini namanya apa? Munada yang musyabbah atau musyabbih bil mudhof, yang menyerupai mudhof tetapi dia bukan mudhof. Kalau dia munadanya musyabbih bil mudhof, menyerupai mudhof, maka hukumnya apa? Wajib nasab di sini, tolian. Tidak boleh ia toliun jabalan, enggak boleh. Atau ia toliin jabalan, enggak boleh. Ya. Pastinya harus apa? Ya tolian jabalan. Kemudian contoh yang kedua ya. Ya rogiban fil khairi. Wahai pecinta kebaikan ya. Wahai pecinta kebaikan. Wahai pecinta dalam kebaikan. Rogiban fil khairi ini kan tidak satu kata. Ini ada berapa kata? Ada 3 di sini. Rogiban isim, fi ini huruf, khair isim. Berarti kan ada 3. Ini bukan mufrad gitu. Nah, berarti kalau bukan mufrad, ya kayak mudhof. Mudhof kan minimal 2 kata. Ya, minimal 2 kata atau lebih gitu. Nah, tetapi di sini tidak memenuhi kriteria mudhof ilaih ya. Karena rogiban ada fi-nya di sini. Ya, sebenarnya ini juga bisa dibikin mudhof ilaih. Fi-nya dihilangin, ini tanwinya dihilangin menjadi ya rogibal khairi gitu ya. Ya rogibal khairi. Nah, bisa juga dijadikan munada mudhof ilaih. Fi-nya dibuang, tanwinnya dibuang ya menjadi fathah biasa satu saja, alifnya ini dibuang, maka digabungkan sama ke kata khair menjadi ya rogibal khairi gitu. Baru mudhof ilaih. Kalau bentuknya seperti ini, ya rogiban dipisah sama khair, ya rogiban fil khairi, ini namanya musyabbih bil mudhof. Menyerupai mudhof tapi bukan mudhof gitu. Maka munada yang musyabbih bil mudhof, menyerupai mudhof, hukumnya wajib apa? Harus mansub gitu. Nah, ya harfu nidain dia mabniun ala sukuni mabni sukun, rogiban adalah munada yang dipanggil gitu. Munadanya apa? Munada musyabbih bil mudhof. I'rabnya apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatur nasbi apa? Tanda dia nasab adalah al-fathatu gitu. Fi harfu jarin kan gitu. Mabniun ala sukuni dia mabni sukun. Al khairi apa? Ismun majrurun kan gitu. Isim yang dijarkan bi fi dengan huruf jar fi. Wa alamatu jari apa? Tanda dia majrur adalah al kasratu kasroh gitu. Contoh yang ketiga ya. Ya muhsinan ila du'afai. Wahai orang muhsin itu orang yang berbuat baik ya. Ya, orang yang berbuat baik kepada orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Wahai orang-orang muhsin gitu, orang-orang yang suka kebaikan ya. Suka memberi kebaikan kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah gitu. Berarti orang yang suka bantuin orang-orang lemah itu namanya muhsin ila du'afa. Nah, kalau andaikan ada nida di sini, ya wahai muhsinan, wahai orang yang baik, ila du'afa kepada orang du'afa atau orang-orang yang lemah, ya. Ini namanya apa? Munadanya adalah musyabbih bil mudhof atau musyabbah bil mudhof. Karena bukan mufrad. Nah, ini kan masih ini kan, masih ada kaitannya ini. Ya, masih ada kaitannya dengan kata lain kan. Ya, ini juga ada kaitannya gitu. Kalau mufrad ya kayak tadi Muhammad ya kan. Ahmad itu kan mufrad, benar-benar satu kata gitu ya. Benar-benar satu kata, bukan susunan ya, bukan susunan 2 kata atau lebih gitu.
Ini namanya munada musyabih bil mudhof. Kenapa? Karena kalau dijadikan mudhof tidak memenuhi kriteria mudhof ilaih gitu kan. Di sini ada ilah harfu jarin gitu. Nah, andai kan kita buat munada mudhof juga bisa ini. Ilahnya dibuang. Kemudian ini muhsinan, tanwinnya dibuang, ya, alifnya dibuang, menjadi apa? Ya muhsinat du'afai gitu. Ya muhsinat du'afai. Wahai orang baik kepada siapa? Orang-orang lemah. Nah, berarti bisa menjadi mudhof ilaih, ya muhsinat du'afai gitu. Kalau ini bukan mudhof ilaih tetapi musyabih saja, menyerupai saja. Maka kalau seperti ini apa? Sama hukumnya seperti mudhof. Sama-sama apa? Sama-sama mansubnya gitu. Sama-sama i'rabnya nasab. Kita i'rab coba. Ada yang bisa teman-teman? I'rab. Ada yang ini yang mau mencoba i'rab? Contoh yang ketiga ini. Pak Supomo biasanya ini mau nyoba. Atau yang lainnya? Oke, monggo Pak. Gimana Pak? I'rabnya ini gimana? Ya ini apa ya? Ya. Ya. Hmm. Ya munada. Harfu. Ya bukan munada, Pak. Munada itu artinya yang dipanggil, yaitu wahai. Ya huruf nida. Harfu nida. Iya, harfu nidain ya. Nidain. Nah, mabniun, dia mabni, Pak. Mabni ala sukuni. Ya, mabniun ala sukuni ya. Dia mabni sukun di sini ya, teman-teman ya. Di ini huruf terakhirnya huruf alif ya. Sukunnya tidak boleh didhahirkan. Kemudian muhsinan. Munada ya muhsinan. Munada isim fa'il. Adalah munada ya, munada yang munada iya kan Putus Ustaz. Putus Ustaz. Putus Ustaz ya. Putus. Irobnya Putus ya. halo. Oke. Saya ulang lagi. Muhsinan ya, munada bil mudhofi mansubun, i'rabnya nasab, wa alamatu nasbihi al fathatu ya. Alamatnya tandanya adalah harokat fathah adz-dzahiratu yang dzahirah kelihatan. Ila harfu jarin ya. Ya mabniun ala sukuni, mabni sukun juga di sini. Ad-du'afai ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan dengan huruf jar ila. Wa alamatu jarihi, tanda jarnya dia apa? Yaitu al-kasratu. Oke, sudah paham ya? Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Nah, ini pembahasan tentang munada, insya Allah sudah inilah
sudah paham lah ya. Munada itu yang dipanggil ya, yang iya ya gitu ya. Kalau ada ya itu berarti kata setelahnya namanya munada. Di Al-Qur'an banyak lah ya, di Al-Qur'an itu banyak. Contohnya di Al-Baqarah contohnya ya, 35 contohnya. Wa qulna ya Adamu. Ya Adamu itu kan ya huruf nida, Adamu munada kan gitu. Ya Adamu berarti munadanya apa tadi? Mufrad alam kan gitu. Mufrad satu kata, alam nama kan, Adam. Makanya ya Adamu gitu. Nggak ada ya Adama, nggak ada ya Adami, nggak ada. Kemudian contohnya ya di surat Ali Imran 43 contohnya ya. Ya Maryamu qnuti li rabbiki ya. Ya Maryamu, wahai Maryam. Ya, pasti Maryamu, tidak boleh ya Maryama atau ya Maryami, nggak ada gitu. Nah, berarti ya Maryamu berarti munadanya apa? Munada mufrad alam kan gitu. Nama yang satu kata gitu. Ada juga di surat Hud yang 76 contohnya ya Ibrahimu ya. Ya Ibrahimu, nggak boleh ya Ibrahima atau ya Ibrahimi, nggak ada. Kemudian ya Solihu, wahai Solih ya. Ada juga ini bukan nama orang ya, tetapi nama bumi ya. Contohnya di surat Hud ayat 44, wakila ya ardu ya, wakila ya ardu bela'i, wahai bumi. Nah, di sini bumi di nida itu dipanggil ya ardu, wahai langit, wahai bumi kan gitu. Berarti kalau ada ya wahai itu berarti nida kan gitu. Wahai itu berarti huruf nida, yang dipanggil itu namanya munada gitu. Ya ardu, wahai bumi berarti ianya huruf nida, ardunya berarti munada kan gitu. Di sini munadanya adalah mufrad alam gitu. Mufrad ini ya teman-teman ya, bukan makna tunggal ya, bukan yang dimaksud makna tunggal yang biasanya kita pelajari itu ya. Ada lawannya tasniyah atau jamak, bukan itu ya. Maksudnya satu kata ya. Kemudian ya di Al-Qur'an juga ada di surat Al-Kahfi itu ya. Ya dzal qarnaini ya. Kita sering baca ya. Qalu ya dzal qarnaini. Dzal qarnaini ya, Zulkarnain itu nama orang ya. Nah, Zulkarnain ini kan mudhof ilaih kan. Za sama Qarnain, za itu yang memiliki, Qarnain dua tanduk kan gitu. Nah, berarti di sini za itu termasuk apa? Asma khamsah kan? Makanya ia Zal Qarnaini. Enggak boleh ya Zul Qarnaini atau ya Zil Qarnaini, enggak boleh. Harus za ada alifnya gitu. Karena dia harus apa? Kalau mudhof wajib mansub. Nah, tandanya apa di sini? Tandanya alif. Karena za itu termasuk asma khamsah gitu. Contoh lagi ya di surat Al-Maidah ya, ayat 77 ya. Ya ahlal kitabi. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan mudhof ilaih kan, ahla sama alkitab kan, wahai ahli kitab gitu. Makanya di sini munadanya mudhof harus apa? Mansub ahla kan gitu. Enggak boleh ya ahlul kitabi, ya ahlal ya ahlal kitabi. Kemudian ada juga di Al-Ahqaf ayat 31. Ya qaumana, wahai kaumku, ya wahai kaum kami kan gitu. Nah, kaum dan kami itu kan mudhof ilaih. Makanya di sini ya qaumana, enggak boleh ya qaumuna atau ya qaumina, enggak boleh. Harus qauma ya qaumana gitu. Contohnya lagi di hadis tadi kan ya, hadis tentang ini ya, tentang perintah orang untuk ini ya, menikah contohnya. Ya ma'syara syababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad. Nah, ini kan ada
hadis perintah untuk menikah kan. Di sini ada ya ma'syara syababi, wahai para pemuda, ma'syara syabab. Di sini kan ada ma'syara dan syabab gitu. Berarti namanya mudhof ilaih. Ya, berarti kalau munadanya mudhof harus apa? Mansub. Ya ma'syara, nggak boleh ya ma'syaru atau ya ma'syari, nggak boleh gitu. Ya, harusnya apa? Ya ma'syara syababi dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini ya, menjelaskan tentang bab munada ya. Insya Allah kita sudah paham ya, sudah paham, sudah gamblang ya penjelasan tentang munada. Yang mana munada tadi ada 5, hukumnya yang pertama dan kedua ya, itu mabni dhammah, dhammahnya dhammah wahidah ya, yaitu munada alam mufrad atau mufrad alam. Kemudian yang nakirah maksudah itu mabninya mabni dhammah. Ya. Kemudian yang tiga ya, yang tiga yaitu munada nakirah ghairu maksudah, munada yang mudhof, dan juga munada yang musyabih bil mudhof ya. Ada 3 itu hukumnya apa? Hukumnya wajib apa? Nasab. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Semoga apa yang kita pelajari di pagi ini mendapatkan keberkahan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum.